melaju. Bagus ya. Ya, iklannya Poltek Tempo. Bu Dewi, saya udah nggak masukin iklan Poltek Tempo ya, Bu. Saya ganti sama profil Poltek Tempo. Ya, tapi kita putarkan nanti aja ya setelah ada peserta lainnya. Kan kita belum mulai kan sekarang? Sudah ada peserta lain? Belum ada, Bu. Belum. Belum ada. Ya, nanti aja kita mulai jam 10 pas ya. Iya, 1 menit lagi. Gak apa-apa, ini sambil di play aja, nanti sambil mereka masuk satu persatu ya. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengalirkan cita dan harapan. Kami mahasiswa yang cerdas luhur, siap songsong cerah masa depan. Ilmu keterampilan digenggam, semangat integritas terpatri dalam kalbu. Ayo semua bergerak maju. Politeknik Tempo terus melaju. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengalirkan cita dan Semuanya harus hafal nih, Mbak Rahmi, Mas Ardi, Mas Iqbal. Gampang kok hafalinnya, liriknya gampang hafalinnya. ilmu keterampilan digenggam, semangat integritas terpatri dalam kalbu. Ayo semua bergerak maju. Politeknik Tempo terus melaju. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengalirkan cita dan harapan. Kami mahasiswa yang cerdas luhur, siap songsong cerah masa depan. Ilmu keterampilan digenggam, semangat integritas terpatri dalam kalbu. Ayo semua bergerak maju. Politeknik Tempo terus melaju. Fajar menyingsing di ufuk timur, mengalirkan cinta dan harapan. Kami mahasiswa yang cerdas luhur, siap songsong masa depan. Ilmu keterampilan digenggam, semangat integritas terpatri dalam kalbu. Ayo semua bergerak maju. Politeknik Tempo terus melaju. Selamat datang di Politeknik Tempo, kampus vokasi yang siap menjadi lahan penyemayan ide dan gagasan baru untuk menjawab tantangan di era 4.0. Fasilitas belajar ditunjang sistem Smart Campus dengan pembelajaran serba digital, membuat perkuliahan lebih mudah dan menyenangkan. Kampus terintegrasi dengan industri media dan komunitas startup sehingga mahasiswa langsung berinteraksi dengan dunia kerja dan dunia usaha sejak dini. 3 program studi unggulan Politeknik Tempo: Desain Media, Produksi Media, Manajemen Pemasaran Internasional. Sistem blended learning dan kampus merdeka dengan materi belajar 60% praktik,
menjadikan lulusan Politeknik Tempo sebagai sarjana terapan siap kerja. Sebagai penyelenggara pendidikan, Tempo Media Group berpengalaman selama 50 tahun di industri media dengan reputasi tinggi. Mari raih masa depan gemilang bersama Politeknik Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak, Ibu, dan adik-adik semua di acara Ngobras Yuk, ngobrol santai seputar peluang kerja Prodi Manajemen Pemasaran Internasional di Politeknik Tempo, Jakarta. Saya Iqbal Al-Rasid dan sebagai host dan salah satu dosen dari Manajemen Pemasaran Internasional akan membantu acara ini selama 1 jam ke depan. Baik, Bapak Ibu semua, sebelum kita mulai, saya akan terlebih dahulu membacakan tata tertib acara ini. Baik, mohon untuk Bapak Ibu dan adik-adik agar username-nya dirubah menjadi nama depan dan asal sekolah. Yang kedua adalah setelah penyampaian materi nanti akan diberikan waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Untuk bertanya, silahkan klik icon raise hand atau tulis di kolom chat box. Nah, adik-adik atau Bapak Ibu bisa memulai menulis pertanyaan di kolom chat box mulai dari sekarang. Dan untuk 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan paket hadiah dari Wadah Kosmetik. Dan di akhir acara nanti akan ada acara quiz yang akan memberikan 3 hadiah untuk 3 orang pemenang. Hadiahnya apa? Kita tunggu sama-sama nanti. Dan terakhir, mohon untuk tidak merekam acara ini dan tidak menyebarkannya. Baik, selanjutnya saya akan mengundang Bapak Salvi Andri selaku Direktur Politeknik Tempo Jakarta untuk memberikan sambutan pembuka acara ini. Kepada Bapak Salvi, the screen is yours. Terima kasih Pak Iqbal, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di hari ini acara kedua kami, dan kami akan continue mengadakan acara ini. Dan mudah-mudahan bisa berguna buat Bapak Ibu sekalian dan juga adik-adik sekalian. Jadi memang Politeknik Tempo ini kita punya 3 jurusan, salah satunya Manajemen Pemasaran Internasional, 2 lagi ada Produksi Media dan Desain Media. Jadi karena kita bentuknya politeknik, sehingga nanti lulusannya akan menjadi sarjana terapan, karena kita diploma 4, kalau pembandingnya itu dari sisi akademi sama dengan S1. Cuma bedanya kita akan lebih banyak praktek, baik di industri maupun di kampus. Nah, kebetulan dosen-dosen dari manajemen pemasaran ini juga aktif menjadi praktisi sebelumnya, dan juga sekarang sudah menjadi dosen, sehingga pengalaman-pengalaman di lapangan nanti akan diajarkan di kuliah dan akan menjadi kelebihan buat adik-adik sekalian. Jadi ikutin terus, juga ajak teman-teman yang lain, siapa tahu ada yang belum mendapatkan tempat kuliah maupun perguruan tinggi, kita masih buka. Nah, terakhir ini mungkin untuk gelombang ketiga ini akan ada ujian tanggal 10 untuk tes masuk untuk jalur mandiri dan beasiswa. Tapi kalau adik-adik punya nilai UTBK atau nilai raport bagus, otomatis masuk selama syarat dan ketentuan tentunya dilengkapi ya. Jadi otomatis masuk menjadi mahasiswa di Politeknik Tempo Jakarta. Mungkin itu aja Pak Iqbal, Bu Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salvi. Baik, adik-adik semua, berikut ini adalah visi dan misi kami Politeknik Tempo. Politeknik Tempo didirikan oleh Tempo Media Group dengan tujuan untuk turut mencerdaskan masa depan generasi masa depan bangsa Indonesia. Saat ini kami memiliki 3 program studi, yaitu Desain Media, Produksi Media, dan prodi kami sendiri, Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Pada saat ini dan akan datang, korporasi sangat membutuhkan SDM yang mampu beradaptasi dengan dunia bisnis yang serba digital termasuk kegiatan pemasaran.
Untuk itu, kami hadir dengan membuka program studi manajemen pemasaran internasional yang akan dikuatkan dengan pembelajaran local culture di banyak negara. Kurikulum dirancang dinamis mengikuti perkembangan dunia kerja dan dunia usaha yang bergerak begitu cepat. Tempo Media Group sebagai penyelenggara pendidikan berpengalaman di industri media dengan reputasi tinggi selama lebih dari 50 tahun. Para pengajar dari kalangan praktisi akan mendidik mahasiswa program studi manajemen pemasaran internasional untuk siap bekerja di dunia profesional. Kurikulum Politeknik Tempo berbasis keahlian terapan dengan muatan 60% praktik yang didukung fasilitas Smart Campus dengan digitalisasi sistem belajar. Mahasiswa berkesempatan praktek kerja langsung di lebih dari 20 perusahaan di lingkungan Tempo Media Group dan Mitra Politeknik Tempo. Lulusan sarjana terapan manajemen disiapkan untuk berprofesi menjadi marketing planner, digital marketer, konsultan pemasaran, customer relation management, dan juga entrepreneur yang berorientasi pasar global. Raih masa depan cerah bersama Politeknik Tempo dengan belajar di program studi manajemen pemasaran internasional. Jadilah profesional marketer baru di era digital. Mari menjadi bagian dari keluarga besar Tempower yang kreatif, mandiri, dan siap kerja. Baik, untuk membahas lebih dalam seputar program studi manajemen pemasaran internasional, saya akan mengundang rekan saya, Ibu Dewi Yani Amril, selaku Kaprodi Manajemen Pemasaran Internasional. Beliau adalah S1 lulusan Bina Nusantara University dengan predikat cum laude dan memiliki pengalaman mengajar di BINUS dan juga di Kalbis Institute. Lulusan S2 di manajemen marketing UNJ, dan juga memiliki pengalaman kerja di berbagai perusahaan internasional seperti Citibank, GE Finance, ING, dan juga Manulife Insurance. Dan saat ini beliau sedang menempuh pendidikan S3 di Universitas Terbuka Jakarta. Baik, sudah hadir Ibu Dewi. Apa kabar, Bu Dewi? Baik, alhamdulillah Mas Iqbal. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih pada Sabtu pagi saya diminta untuk hadir di acara webinar ini ya Mas ya. Oke, Bu Dewi. Kayaknya Bu Dewi semangat banget ya. Pastinya dong Mas. Kalau orang marketing ini ya kalau selamat pagi itu harus keharusan Mas. Pagi, Oh. pagi. Nah, Oke, baik Bu Dewi. itu Kalau slogan. gitu langsung aja Bu Dewi ya. The screen is yours. Siap. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik semua. Ya, jadi di sini saya selaku Kaprodi Manajemen Pemasaran Internasional terlebih dahulu ingin memperkenalkan prodi kami ya. Jadi untuk roadmap mahasiswa sendiri perkuliahan akan ditempuh dalam waktu 4 tahun. Ya, ini urutan kurang lebih mata kuliah yang akan kalian dapatkan nanti ya, mulai dari semester 1, kemudian nanti menginjak semester 6, itu perkuliahan full, nanti semester 7, 8, nanti kita mengikuti program Kampus Merdeka untuk magang di beberapa perusahaan ya. Next. Jadi gelar akademik yang tadi disampaikan oleh Pak Salvi juga ya, kita setara dengan S1 ya, jadi sarjana terapan kampus vokasi itu D4 itu levelnya sama dengan S1 terapan dengan gelar akademik yang akan diperoleh adik-adik nanti yaitu STRM, sarjana terapan manajemen ya. Ya, next. Jadi adik-adik nggak usah khawatir ya, jadi kampus vokasi juga ada loh S1, S2, bahkan S3 terapannya. Nah, ini dia kurikulum kami ya, kita membuat kurikulum itu karena vokasi ya lebih banyak muatan praktikumnya ya, jadi kurikulum yang kami rancang 60% praktikum, kemudian 40% teori dengan 144 SKS ya sebagai persyaratan minimum dari L2 Dikti juga ya untuk gelar S1, kemudian ditempuh selama 8 semester dengan sistem paket. Nah, jadi adik-adik di sini jangan khawatir
tidak lulus ya, jadi kayak apa istilahnya mahasiswa abadi ya kalau di kampus vokasi kita karena sistem paket. Mudah-mudahan dengan sistem paket ini adik-adik nanti lulusnya tepat waktu 8 semester atau 4 tahun ya. Next. Nah, ini dia keunggulan dari kurikulum di manajemen pemasaran internasional Politeknik Tempo. Itu mata kuliah yang kami rancang ini berfokus pada kebutuhan industri ya. Jadi saat ini kan adik-adik tahu ya kebutuhan industri untuk tenaga digital marketing ya itu sangat tinggi. Jadi kami juga memberikan mata kuliah itu. Kemudian karena kita basisnya internasional, jadi kita juga memberikan mata kuliah internasional bisnis kontak, marketing scope, kemudian nanti akan diajarkan riset pemasaran internasional, kemudian belajar global brand management ya, dan yang tidak kalah penting itu Inggrisnya ya, bahasa Inggris di prodi kami ya itu menjadi kewajiban ya, jadi itu sampai 3 semester ya, adik-adik nanti akan dilatih ya bagaimana conversation yang baik, kemudian korespondensi dengan pihak importir ya, kemudian presentasi, teknik-teknik presentasi dalam bahasa Inggris itu juga kami berikan ya. Jadi next, jadi jangan khawatir ya adik-adik ya, untuk kurikulum sendiri kita sudah sesuaikan dengan kebutuhan industri. Nah, berikutnya mengenai profil lulusan. Mau jadi apa sih nih kira-kira ya, kalau kuliah di, manajemen pemasaran internasional Politeknik Tempo. Wow, banyak sekali ya, beragam ya adik-adik ya, profesi pilihan ya, yang saat ini sangat dibutuhkan oleh dunia industri, ya. Apalagi, dengan perkembangan, industri 4.0 ya, kebutuhan tenaga digital marketing sangat diperlukan, tumbuhnya berbagai macam platform ya untuk pemasaran ya. Jadi tidak ada lagi sekat-sekat nih antar wilayah ya. Jadi sekarang kalau misalnya adik-adik punya pabriknya nih di Jawa Tengah, dan mau ekspor sampai Australia atau Eropa, nah itu bisa memungkinkan ya. Nah ini juga nanti ada nih salah satu dosen dari manajemen pemasaran internasional ya yang punya clothing line sendiri loh. Ya, nanti kita tanya-tanya nih, karena kan beliau seorang praktisi juga ya, sudah lulus S3 juga ya, nanti kita tanya-tanya dengan Pak Ardiansah tentang digital marketing, karena kan beliau juga sebagai pelakunya ya, untuk membesarkan clothing line merek sendiri ya, yaitu Meika Cloth. Ya, oke, next. Nah, ini yang menjadi keunggulan kami juga ya, karena kami di bawah Tempo Intimedia Group yang di mana adik-adik tadi sudah lihat ya videonya, Tempo sendiri itu sudah malang melintang di Indonesia itu selama 50 tahun ya. Jadi media terpercaya di Indonesia yang mempunyai banyak sekali platformnya ya, baik digital maupun cetaknya. Kemudian ada TV Tempo juga ya adik-adik. Nah, jadi itulah keunggulannya pertama itu. Jadi karena kami di bawah Tempo Intimedia Group, jadi link and match dengan industri media itu sangat dekat adik-adik ya. Kemudian dosen-dosen kami juga sangat mumpuni karena 80% dari dosen kami itu adalah praktisi. Ya, seperti saya juga contohnya, saya sebelum terjun di dunia akademik, latar belakang saya itu kebanyakan di industri perbankan, asuransi, kemudian di industri berat nih seperti semen ya. Jadi berbagai macam industri sudah saya terjun langsung. Nah, nanti ilmu yang saya peroleh dari bertahun-tahun saya bergelut di dunia industri, nah akan saya sampaikan ke adik-adik ya pengalaman saya bagaimana membuat negosiasi, bagaimana meng-closing-kan produk intangible nih, asuransi jiwa itu kan termasuk intangible produk ya. Nah, gimana nih cara menggait customer kita untuk closing mau beli polis misalnya seperti itu. Jadi banyak prodi-prodi lain juga ya yang tadi disebutkan oleh Pak Salvi, kita ada desain media juga ya, kemudian ada produksi media ya. Kurikulum kami dirancang dengan lintas prodi juga. Jadi ada beberapa mata kuliah
di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional juga yang merupakan mata kuliah dari prodi lainnya, desain media maupun produksi media. Jadi secara kurikulum itu juga kami sangat kaya ya, dosen-dosennya juga orang praktisi yang tidak hanya tahu teori, tapi kita memang praktek ya adik-adik. Nah itu keunggulannya. Kemudian berikutnya lagi keunggulan kami adanya sertifikasi adik-adik. Jadi nanti ketika lulus kuliah, adik-adik bukan hanya menerima ijazah saja dan SKPI saja, yaitu surat keterangan pendamping ijazah, bukan hanya 2 itu saja, tapi menerima sertifikasi juga yang nanti akan diusung oleh prodi masing-masing ya, sesuai prodinya masing-masing. Kemudian blended learning pasti ya, karena kita saat ini masih dalam kondisi pandemi ya. Mudah-mudahan kita doakan pandemi juga cepat berlalu ya di Indonesia, di seluruh dunia, sehingga kita bisa berinteraksi langsung ya. Jadi nanti perkuliahannya secara online dan jangan khawatir untuk mata kuliah yang praktikum pun kami sudah susun rencana RPS ya, rencana program pembelajaran per semesternya itu dengan sangat komprehensif ya. Jadi untuk mata kuliah praktikumnya pun nanti kami akan buatkan tugas-tugas yang nantinya akan memperkaya adik-adik ya, walaupun dikerjakan di rumah ya secara jarak jauh seperti itu. Dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini memang wajib ya, sudah diusung oleh semua kampus di Indonesia. Untuk itu kami memilih jalur magang ya dari 8 program yang ada di Kampus Merdeka. Jadi jalur magang itu dengan industri yang ada di bawah Tempo Intimedia juga. Karena banyak sekali adik-adik ya, nanti kita lihat apa saja nih industri yang dipayungi langsung atau menjadi subsidiary atau anak perusahaan dari Tempo Intimedia Group ya. Kemudian nanti untuk menyalurkan bakat seni adik-adik nih, kami juga akan membuat himpunan mahasiswa ya, sesuai dengan bakat, kesenian, mungkin olahraga dan rohani juga. Ya, jadi banyak sekali keunggulan dari kami. Nah, mengenai biaya juga sangat-sangat terjangkau adik-adik, dan khawatir formulir pendaftaran kita hanya seharga 250.000. Nah, jadi kalau hari ini nih adik-adik nanti menang kuis malah dapatnya free ya. Nanti kita akan pilih 3 pemenang yang menanyakan ya. Silahkan nanti adik-adik bertanya di kolom chat atau nanti langsung bisa raise hand. Silahkan buat pertanyaan terbaik. Nanti akan kami berikan 3 formulir gratis nih adik-adik. Ya, mau kan ya? Nah, lumayan loh hari gini 250.000 ya buat formulir pendaftaran. Kemudian juga ada promo buy one get one. Jadi adik-adik nanti yang mendaftar sampai besok nih. Nah, jadi besok itu 8 Agustus adalah hari terakhir untuk pendaftaran di gelombang 3. Ya, jadi nanti tesnya itu tanggal 10 Agustus. Jadi adik-adik nih masih ada kesempatan nih 24 jam ke depan kurang lebih untuk memanfaatkan promosi yang menarik ini ya. Jangan sampai terlewat, rugi kalau enggak ya. Oke, kemudian biayanya juga sangat murah sekali ya. Daftar ulang ini hanya 1 kali ya kemudian uang pangkal 4 juta, uang kuliah 9 juta. Nah, ini jangan khawatir adik-adik, uang kuliah 9 juta per semester ini bisa dicicil loh sampai 5 kali ya. Jadi sangat-sangat terjangkau lah untuk kondisi saat ini. Next. Nah, jadi adik-adik bagi yang memiliki prestasi ya waktu di SMA-nya, silahkan kita juga tawarkan nih jalur beasiswa ya, banyak sekali nih beasiswa full sampai lulus ya. Jadi adik-adik, aduh kayaknya Bu Dewi saya kemahalan nih, saya nggak mampu kuliah. Jangan khawatir, coba aja dulu adik-adik masuk jalur beasiswa ya, karena ada beasiswa full, beasiswa uang pangkat, kemudian beasiswa rekanan dari para industri yang ada yang bekerja sama dengan Politeknik Tempo ya. Kemudian ini juga beasiswa rekanan ini menjadi ajang mungkin pencarian bakat nih, talent scouting ya istilahnya ya. Nanti bagi adik-adik yang berprestasi kemudian nanti magang di perusahaan rekanan kami. Nah, siapa tahu nih dilirik oleh HRD-nya ya. Nah, jadi makanya kalau biasa mahasiswa magang yang berprestasi ini biasanya itu diserap langsung nih sama industri.
biasanya seperti itu, karena juga industri kan dia butuh sekali ya talent-talent yang setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan industrinya, dan untuk mencari talent sumber daya manusia itu butuh cost yang sangat tinggi. Ya, jadi makanya dengan rekanan dengan Tempo ini ya, Politeknik Tempo juga membantu industri untuk menyediakan sumber daya manusia ya yang siap kerja, mandiri, sesuai dengan slogan Politeknik Tempo atau tagline kami ya, kreatif, mandiri, dan siap kerja. Ya. Nah, lokasi kampus kami juga di tengah kota adik-adik ya, jadi jangan khawatir adik-adik yang mungkin jauh ada di daerah Bekasi, Tangerang ya, Depok. Nah, jadi lokasi kami sangat strategis nih adik-adik ya, jadi bisa lewat kereta api kita dekat stasiun Palmerah. Kemudian ada halte busway juga ya, dekat halte Sleepy itu, kemudian angkot ya, itu banyak sekali adik-adik yang lewat di depan kampus kami. Ya, jadi demikian adik-adik perkenalan sekilas tentang Politeknik Tempo dan Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Demikian Pak Iqbal. Baik Bu Dewi, ini menarik sekali Bu Dewi ya. Nah, buat adik-adik yang mau bertanya, silakan mulai ditulis di kolom chat dari sekarang atau nanti boleh bertanya langsung. Tinggal klik icon raise hand aja. Enak sih tanya langsung ya Bu Dewi ya, biar lebih puas daripada nulis ya. Silakan disampaikan langsung ya. Ya. Oke, baik adik-adik, Bapak Ibu sekalian, silakan sekarang ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya, yaitu peluang kerja lulusan manajemen pemasaran internasional di masa pandemi. Nah, segmen kali ini akan dibawakan langsung oleh rekan saya, Bapak Dr. Ardiansyah. Nah, beliau ini masih muda udah jadi dokter, juga pelaku usaha, mempunyai clothing line sendiri. Jadi ya langsung aja deh Pak Ardi, saya di sini Pak Ardi. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Pagi ini saya akan berbagi informasi mengenai peluang kerja lulusan manajemen pemasaran internasional di masa pandemi. Sebenarnya banyak sekali adik-adik peluang kerja dari lulusan manajemen pemasaran internasional. Boleh next Pak Iqbal? Oke. Salah satu hari kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang digital marketing. Apa sih digital marketing? Digital marketing adalah segala bentuk pemasaran yang melibatkan teknologi digital. Digital marketing sendiri lahir pada awal abad 20. Sebelum adanya digital marketing, pelaku bisnis menggunakan tradisional marketing dalam memasarkan produk mereka. Di tradisional marketing itu biasa yang digunakan adalah media massa dan media elektronik. Tetapi masih banyak kekurangan tradisional marketing dibanding digital marketing. Kelebihan digital marketing sendiri itu ada beberapa. Misalnya jangkauannya itu lebih luas dibanding tradisional marketing. Maksudnya bisa menjangkau konsumen yang jauh lebih luas, tidak terbatas pada jarak maupun waktu. Jadi bisa kapan saja, di mana saja, dan lintas negara. Selanjutnya, digital marketing itu lebih relatif lebih mudah dan lebih murah dalam penggunaannya. Contoh digital marketing di Indonesia apa saja sih? Ada yang tahu tidak? Ada boleh dong. Kalau ada yang tahu, kira-kira apa nih contoh digital marketing yang ada di Indonesia? Ya, silakan adik-adik. Silakan, kira-kira apa? Bisa di open mic ya jawabannya. Ayo. Nah, sangat menarik nih kalau kita belajar tentang digital marketing ya saat ini ya Pak Ardi ya. Iya, sangat menarik sekali. Nah, jadi kalau sekarang kan lagi masa pandemi ya, adik-adik kan sering belanja mungkin beli makanan online. Nah, itu termasuk digital marketing ya, Pak Ardi ya? Termasuk Ibu Dewi. Jadi salah satu contohnya itu Tokopedia, terus ada Gojek dan Grab, ada Ruang Guru, itu termasuk digital marketing. Kemudian Halodoc juga ya, yang segmen kesehatannya. Ya, jadi semakin mempermudah nih sepertinya ya, memang digital marketing ini ya, Pak Ardi ya. Benar sekali, dan itu teman-teman, adik-adik bisa
bisa buat digital marketing yang besar seperti mereka bila adik-adik gabung di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional. Seperti itu. Boleh di next Pak Iqbal slide-nya. Oke. Setelah kita mengenal apa itu digital marketing maupun kelebihannya dibanding tradisional marketing, kita akan membahas 5D dalam digital marketing. Jadi di dalam digital marketing itu ada 5D. D yang pertama. Dia pertama itu digital device. Maksudnya audiens dapat berinteraksi dengan pelaku bisnis itu melalui digital device mereka. Contohnya itu ada handphone, terus ada laptop maupun tablet. Jadi sekarang lebih mudah antara pelaku bisnis dan konsumen itu dalam berinteraksi. Terus yang kedua ada digital platform. Digital platform itu semakin banyak sekarang pelaku bisnis menggunakan digital platform mereka. Jadi misalnya nih ada Gojek, Tokopedia, atau Politeknik Tempo itu menggunakan platform digital seperti Instagram maupun Facebook. Jadi antara pelaku bisnis dengan konsumennya itu bisa berinteraksi melalui media sosial. Itu. Terus yang ketiga, D-nya digital media. Digital media itu meliputi pelaku bisnis biasanya itu melakukan iklannya itu melalui media. Nah, untuk yang gampang dan kita sering kenal itu adalah IG ataupun Facebook AdSense. Itu termasuk digital media atau menggunakan influencer ataupun selebgram. Itu ada strategi digital media. Yang keempat itu digital data. Karena adanya follower konsumen terhadap pelaku bisnisnya, jadi otomatis pelaku bisnis itu mengantongi data-data dari konsumennya. Seperti itu digital media. Jadi pelaku bisnis sekarang lebih mudah dalam mendapatkan data konsumen mereka. Yang kelima, digital teknologi. Nah, untuk menunjang semuanya itu membutuhkan teknologi. Teknologi salah satunya adalah aplikasi dan juga internet. Seperti itu. Boleh Pak Iqbal di next lagi. Setelah mengetahui apa itu digital marketing, kelebihannya apa, contohnya apa, dan strategi 5D digital marketing, kita sekarang masuk ke tips menerapkan digital marketing. Jadi adik-adik, Bapak Ibu bisa menggunakan tips ini nih untuk belajar dari membuat digital marketing yang mudah dari awal dan mudah. Yang pertama itu tipsnya perencanaan. Di sini membuat perencanaan. Jadi adik-adik yang kiranya mau buat bisnis online di Instagram atau Facebook itu yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat perencanaan. Nah, meliputi apa sih? Meliputi yang pertama, produk apa yang akan dijual. Jadi adik-adik mikir dulu nih, apa sih produk yang akan dijual? Setelah dapat produk yang akan dijual, baru adik-adik analisis lagi kira-kira kepada siapa produk yang akan dijual ini ditujukan. Misalnya kepada usia 17 sampai 25 tahun atau di bawah 17 tahun atau di atas 25 tahun. Selain itu, jenis kelaminnya ini kira-kira mau target pasarnya itu wanita atau laki-laki. Kalau kosmetik otomatis kan target pasarnya wanita. Kira-kira lagi nih mau di kota sendiri dulu sementara atau langsung ke nasional di Indonesia. Itu bisa adik-adik rencanakan di awal perencanaan. Yang kedua, memaksimalkan campaign. Setelah dapat idenya, adik-adik memaksimalkan campaign. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, adik-adik itu harus punya konten yang menarik. Jadi, adik-adik bisa foto pakai handphone adik-adik sendiri. Caranya gimana sih bisa ngelihat tutorial di Facebook cara foto produk yang baik dan benar, pencahayaannya harus bagus, terus habis itu produknya juga harus jelas. Itu yang pertama. Setelah dapat foto atau misalnya dibuatkan video, adik-adik bisa pasang di media sosial adik-adik. Setelah dipasang di media sosial adik-adik, bila adik-adik punya rezeki ataupun punya modal nih misalnya, bisa memasang iklan di Instagram ataupun di Facebook AdSense seperti itu. Nah, biasanya itu
memasang iklan di Instagram itu tidak susah, sangat mudah sekali, dan biaya tidak terlalu mahal. Bisa dibilang murah. Jadi ada istilahnya tuh satu klik misalnya Rp100 seperti itu. Itu ya bentuk iklan di media sosial atau memaksimalkan campaign. Terus langkah ketiga, gunakan SEO. SEO itu apa sih? SEO itu adalah proses mengoptimalkan situs web ataupun media sosial Anda supaya menjadi peringkat nomor 1. Nah, kalau misalnya di media sosial itu mesin pembaca SEO itu biasanya pakai hashtag. Contohnya misalnya nih, hashtag kuliah keren Politeknik Tempo gitu. Tadi pada saat adik-adik cari kuliah keren Politeknik Tempo, itu akan keluar semua hashtagnya, akan keluar semua media sosial yang tertuju pada Politeknik Tempo. Itu yang ketiga tipsnya. Yang keempat adalah pahami target. Jadi kita bisa pahami target kita, kira-kira target kita nih lebih suka kontennya seperti apa, target kita lebih suka produknya seperti apa. Setelah dari langkah pertama sampai langkah ketiga, pasti otomatis kita akan paham target kita seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Iqbal. Terima kasih. Baik, Pak Ardi, menarik sekali ya. Oke, adik-adik, tadi kan disampaikan oleh Pak Ardi sekilas mengenai digital marketing yang memungkinkan sebetulnya kita ini saat ini kalau mau berusaha sendiri untuk memasarkan sendiri produk-produk kita. Karena dengan adanya digital teknologi digital dan sekarang kita ada di era digital, memasarkan produk menjadi lebih mudah dan lebih murah. Nah, nanti adik-adik kalau join di Prodi Manajemen Pemasaran Internasional pasti akan diajarkan lebih dalam, lebih detail mengenai digital marketing ini. Nah, karena saya tambahkan sedikit dari Pak Ardi tadi, jadi peluang kerjanya adik-adik nanti kan luas ya, marketing bisa di mana aja ya, di semua industri, bebas loh, nggak ada batasan. Karena memang marketing itu dibutuhkan oleh semua industri apapun ya, termasuk juga industrinya, bisnisnya Pak Ardi, clothing line, segala macam. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sini nih, dari grupnya Tempo, gitu kan, karena kita dimiliki oleh perusahaan media, salah satu media terbesar di Indonesia. Jadi peluang kerja kita juga dimulai dari sini, dari grupnya Tempo. Nah, cuman nggak hanya media loh, ada industri di sini yang besar-besar ya. Media udah Tempo Data Science, Tempo Media,